Om Swastiastu, Om Awignamastu Namasidam. Halo semuanya, berjumpa lagi pada materi kepemimpinan bagian kedua. Pada kesempatan kali ini, secara khusus kita akan membahas tentang kepemimpinan Hindu. Terkait dengan konsep kepemimpinan Hindu, maka kepemimpinan yang dimaksud atau kemampuan yang dimiliki orang tersebut haruslah didasarkan pada nilai-nilai agama Hindu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Konsep kepemimpinan atau leadership dalam agama Hindu dikenal dengan istilah Adipatiam atau Nayakatwa. Adipatiam berasal dari kata adipati yang artinya adalah raja tertinggi, sedangkan Nayakatwam berasal dari Nayaka yang berarti pemimpin, terutama tertua atau kepala. Dalam perkembangannya, sebutan untuk seorang pemimpin ini diistilahkan dengan berbagai sebutan seperti raja, maharaja, prabu, satria, iswara, nata, murdaning jagat, ratu, dan lain sebagainya yang semuanya bermakna sebagai seorang pemimpin, meskipun secara asal kata memiliki perbedaan. Pada penjelasan sebelumnya, pemimpin dalam istilah asing disebut dengan lead, di mana akronim lead ini memiliki makna pertama, loyalty, yaitu kemampuan seorang pemimpin dalam membangkitkan loyalitas bawahannya. Yang kedua, educate. Seorang pemimpin harus mampu mengedukasi rekan-rekannya atau memberikan pembelajaran untuk bawahannya. Yang ketiga, advice, bahwa seorang pemimpin harus mampu memberikan saran dan nasihat terhadap permasalahan yang dihadapi oleh bawahannya. Yang keempat, disiplin. Seorang pemimpin harus menjadi teladan dan bertanggung jawab atas tugasnya sebagai seorang pemimpin. Dengan demikian, berdasarkan dari makna kata lead tersebut dapat kita lihat bahwa syarat seorang pemimpin itu minimal memiliki 4 kemampuan yang mendasar sehingga bisa dipilih untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Dalam menentukan asal-usul seorang pemimpin ditegaskan dalam kitab suci Weda, tepatnya Yajurveda 20 Sloka ke-9, bahwa seorang pemimpin yang baik itu berasal dari warga negara atau rakyat. Dari paparan tersebut mungkin dimaksudkan bahwa seorang pemimpin bisa berasal dari mana saja, tidak bergantung pada kelahirannya, namun akan dinilai dari kemampuan dan pengalamannya dalam menjalankan kewajibannya untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Terkait dengan bakat atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang ini, dalam bahasa Sanskerta diistilahkan dengan kata warna yang berasal dari kata war yang artinya bakat atau kemampuan. Warna ini memiliki 4 bagian yang disebut dengan catur warna. Pertama, Brahmana dengan kemampuan yang menonjol dalam bidang spiritual. Kedua, Ksatria dengan kemampuan dalam memberikan perlindungan atau memimpin. Yang ketiga, Waisya dengan kemampuan di bidang perekonomian atau perdagangan. Yang keempat, Sudra dengan kemampuan di bidang pelayanan atau jasa. Sejarah kepemimpinan Hindu dalam kitab suci Weda. Di dalam kitab suci Weda, di bagian Upaweda, banyak kita temukan tentang ajaran kepemimpinan di dalam kitab Niti Sastra. Dalam sejarahnya, konsep tentang kepemimpinan Hindu ini dimulai sejak tahun 350 sebelum Masehi oleh Maharshi Kautilya Chanakya sebagai konseptor pemimpinan Hindu, dimulai di kerajaan Magadha pada masa kerajaan Chandragupta Maurya.
dengan kitabnya bernama Kautilya Chanakya Niti Sastra. Di dalam kitab Niti Sastra ditemukan berbagai istilah yang terkait dengan ilmu ketatanegaraan, bagaimana membangun sebuah negara. Seperti pertama ditemukan istilah Dandaniti, yaitu ilmu yang menekankan pada penerapan sendi-sendi hukum dalam ilmu pemerintahan. Yang kedua ditemukan Rajaniti, yaitu ilmu pada bidang kepemimpinan yang harus dijadikan pedoman oleh seorang raja atau pemimpin. Pada bagian ketiga ditemukan istilah Raja Dharma yang menguraikan tentang kewajiban seorang raja dalam menjadi pemimpin sebuah pemerintahan. Dan yang keempat adalah Arthasastra, yaitu ilmu yang mengajarkan bagaimana seorang pemimpin mengusahakan bidang perekonomian dan keuangan dalam mengusahakan kesejahteraan rakyatnya. Berikut beberapa contoh tokoh atau pemimpin yang perlu dijadikan teladan. Seperti dalam sejarah Hindu, dalam sejarah perkembangan agama Hindu terdapat Raja Mulawarman, Purnawarman, Airlangga, Sanjaya, Ratu Sima, Kertanegara, Hayam Wuruk, Gajah Mada, sampai dalam Watu Renggong dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian pada zaman Itiyasa dan Purana terdapat Raja Yudhistira, Krishna, Prabu Dasarata, Raja Rama, Raja Santanu, dan lain-lain yang juga bisa memberikan suri teladan untuk kita pedomi. Kemudian pada zaman modern seperti saat ini terdapat Mahatma Gandhi dan Insinyur Soekarno yang memiliki karisma yang sangat luar biasa. Dalam sejarah kepemimpinan Hindu, sosok pemimpin diibaratkan sebagai keturunan dewa, sehingga seorang pemimpin dianggap sebagai penyelamat untuk seluruh rakyatnya. Dan atas dasar tersebut diharapkan seorang pemimpin itu mampu memiliki atau menunjukkan sifat-sifat yang dimiliki oleh para dewa. Terkait dengan sifat atau watak pemimpin ini terdapat banyak tipologi kepemimpinan yang dapat kita pelajari untuk kita jalankan sebagai seorang pemimpin. Watak atau sifat atau tipologi kepemimpinan Hindu yang dapat dijadikan pedoman untuk menjadi seorang pemimpin diantaranya ada Sadwarnaning Rajaniti, Catur Kotamaning Repati, Tri Upaya Sandi, Astabrata, Pancastiti Darmaning Prabu, Catur Upaya Sandi, Panca Satya, dan lain sebagainya. Baiklah anak-anak sekalian, demikian pembahasan kita tentang kepemimpinan Hindu. Jika kurang paham, silakan ulangi tonton videonya atau bisa tanyakan langsung kepada Bapak Guru di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya, semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Om Santi 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 Om.